Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya Maulana Akbar Syarif Al-Bantani, Presiden LTPP Ormas kami, hendak membacakan pernyataan LTPP Ormas kami tentang kebiadaban Israel di Masjid Al-Aqsa 15 April 2022 atau 13 Ramadan 1443 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkenaan dengan aksi biadab yang dilakukan polisi Israel terhadap kaum muslimin Palestina yang sedang melakukan sholat subuh di Masjid Al-Aqsa pada Jumat 15 April 2022 atau 14 Ramadan 1443 Hijriah. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Lajnatan Fiziyah, pimpinan Pusat Organisasi Kemasyarakatan Kaum Muslimin Indonesia LTPP Ormas kami, membuat pernyataan LTPP kami yang merupakan sikap resmi keluarga besar Ormas kami terhadap aksi biadab polisi Israel di Masjid Al-Aqsa pada Jumat 15 April 2022 seperti berikut. 1. Kami mengutuk keras tindakan biadab polisi Israel terhadap kaum muslimin di Palestina yang sedang melakukan ibadah sholat subuh di Masjid Al-Aqsa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan seperti aksi penyerangan ke Masjid Al-Aqsa pada tahun 2021. Aksi biadab yang dilakukan oleh polisi Israel ini kami kutuk dengan keras karena telah menimbulkan korban ratusan orang kaum muslimin Palestina tak bersenjata, termasuk kaum wanita dan anak-anak. Bukan cuma itu saja, aksi penyerangan polisi Israel ke komplek Masjid Al-Aqsa sekaligus merupakan aksi pelecehan dan penistaan polisi Israel terhadap kehormatan dan kesucian Masjid Al-Aqsa. 2. Kami marah besar terhadap pemerintah Israel yang membiarkan aksi biadab yang dilakukan oleh polisi Israel terhadap kaum muslimin Palestina tak bersenjata yang sedang menjalankan ibadah sholat subuh di pertengahan bulan Ramadan. Adalah bukti nyata bahwa pemerintah Israel dan satuan polisi Israel sungguh-sungguh tidak menghormati dan tidak menjaga perasaan dari kaum muslimin sedunia, termasuk kaum muslimin Indonesia, yang sangat memuliakan bulan Ramadan dan keberadaan Masjid Al-Aqsa. Oleh sebab itu, kami marah besar kepada pemerintah Israel dan satuan polisi Israel yang kembali melakukan aksi penyerangan ke Masjid Al-Aqsa, walaupun PBB, United Nations, dan OKI, Islamic Cooperation Organization, telah berulang kali mendesak Israel untuk menghentikan aksi kebiadaban terhadap kehidupan rakyat Palestina. 3. Kami mendukung kecaman keras dari Medical Emergency Rescue, Mercy Indonesia, terhadap aksi penyerangan polisi Israel terhadap warga sipil Palestina yang sedang sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa pada Jumat 15 April 2022, sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulis Ketua Presidium Mercy Indonesia, Dr. Sarbini Abdul Murad, yang menyatakan Mercy mengecam tindakan penyerangan kepada warga sipil Palestina yang tengah beribadah, terlebih serangan dilakukan di bulan suci Ramadan. Dr. Sarbini Abdul Murad juga menyatakan bahwa aksi penyerangan brutal yang telah menerus dilakukan oleh Israel, khususnya di tepi barat, sudah menjadi ritual bagi Israel setiap tahunnya. 4. Kami memandang bahwa aksi penyerangan polisi Israel ke kelompok Masjid Al-Aqsa 15 April 2022 telah merusak ketenangan dan kemuliaan bulan suci Ramadan, di mana kaum muslimin di Palestina maupun di seluruh dunia tengah khusyuk menjalankan ritual ibadah bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran dan Lailatul Qadar. Aksi penyerangan polisi Israel ini kami kutuk keras karena akan merusak semua usaha mewujudkan perdamaian abadi di kawasan Palestina dan Yerusalem yang diperlukan untuk mewujudkan negara Palestina merdeka yang bebas dari aksi kolonialisme Israel. 5. Kami mengutuk keras aksi penyerangan polisi ke Masjid Al-Aqsa pada 15 April 2022 ini karena pada Ramadan 2021
1442 Hijriah, satuan polisi Israel juga menyerang kaum Palestina yang sedang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Aksi ini menunjukkan bahwa satuan polisi Israel dan pemerintah Israel benar-benar tidak peduli dan tidak memperhatikan seruan PBB maupun OKI yang mendesak Israel agar menghentikan gangguan serius terhadap rakyat Palestina. Kami mengecam sikap arogansi Israel seperti ini karena bisa merusak semua upaya internasional yang diarahkan pada sasaran terwujudnya suasana kondusif di kawasan Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem pada khususnya. Dan di seluruh wilayah konflik Israel dengan Palestina, stabilitas politik dan kamtipmas di daerah konflik Israel dan Palestina sungguh-sungguh diperlukan demi berjalannya proses perdamaian abadi yang memungkinkan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat secara nyata, sebagaimana dikehendaki baik oleh PBB maupun OKI. 6. Kami memandang bahwa lembaga internasional, baik PBB ataupun OKI dan yang lainnya, perlu melakukan program aksi dan tindakan bersama yang lebih intensif, yang bisa memaksa Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah dan warga sipil Palestina, terutama yang berkait dengan keberadaan Masjid Al-Aqsa dan kota Yerusalem. Dalam konteks ini, kami memandang perlu ditempatkannya pasukan perdamaian PBB di kawasan konflik Israel dengan Palestina, yang bertugas untuk mencegah berulangnya aksi penyerangan oleh satuan polisi Israel terhadap warga sipil Palestina yang tak bersenjata, seperti apa yang terjadi di konflik Masjid Al-Aqsa pada tahun 2021 dan 2022 ini. 7. Kami berkeyakinan bahwa konflik Israel dan Palestina sungguh-sungguh bisa dihentikan bila Israel dengan Palestina beserta sejumlah negara pendukungnya masing-masing bersedia duduk bermusyawarah untuk mengambil keputusan damai baik dalam forum resmi PBB maupun dalam forum internasional lainnya, sehingga warga sipil Israel dan Palestina bisa hidup berdampingan secara damai di atas landasan hukum internasional yang pasti berdasarkan penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, Human Rights Principle, yang disepakati secara internasional melalui badan PBB yaitu Human Rights Council. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia perlu memainkan peran strategis baik dalam fungsi pengawas perdamaian maupun penjaga perdamaian. Berdasarkan materi pernyataan sikap ini, maka LTPP Ormas kami merekomendasikan aksi tindak lanjut seperti berikut. 1. Kami mendesak PBB dan organisasi atau forum internasional lainnya agar mengutuk keras aksi penyerangan Israel terhadap kaum Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa, disertai sanksi hukum yang jelas dan tegas terhadap Israel. Bahkan bila perlu, PBB merekomendasikan aksi embargo yang benar-benar dapat menekan Israel, sehingga aksi imperialisme atau kolonialisme yang dilakukan Israel terhadap Palestina bisa segera dihentikan secara resmi. 2. Kami mendesak OKI dan negara-negara OKI agar segera mengadakan KTT luar biasa untuk memberikan sanksi diplomatik atau boikot terhadap Israel atas aksi penyerangan terhadap kaum muslimin Palestina di komplek Masjid Al-Aqsa, sehingga semua pihak yang terkait dengan aksi biadab Israel terhadap warga sipil Palestina bisa merasakan respon dan balasan nyata dari dunia Islam yang menyusahkan Israel dan negara pendukungnya. 3. Kami merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia agar menggunakan seluruh potensi kekuatan yang dimilikinya, termasuk kekuatan diplomatik untuk menekan Israel, baik di bidang politik ataupun ekonomi. Kedudukan strategis Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 agaknya bisa dipergunakan sebagai forum pembahasan tentang pemberian sanksi tegas dari G20 terhadap Israel, sehingga peran strategis Indonesia dalam membela Palestina bukan terasa dalam forum OKI saja, tapi juga terlihat nyata dalam forum G20. Demikianlah sikap resmi dan rekomendasi LTPP Ormas kami, disertai harapan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik Israel dan Palestina benar-benar mempunyai itikat baik untuk menjadikan Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem sebagai wilayah damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat barokahnya kepada kita sekalian, sehingga perjuangan kita untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat bisa terwujud dalam kenyataan. Fatakullah mastata'tum billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lasnah Tanfiziyah pimpinan Ormas kami, Maulana Akbar Syarif,
Presiden Herman Sugara, Jakarta, Sekretaris Jenderal.